Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring. Pagi ini Ibu akan menjelaskan lanjutan dari sifat kualitatif larutan yang ketiga, yaitu kenaikan titik didih larutan. Kemarin kalian sudah belajar penurunan tekanan uap dan titik beku, penurunan titik beku. Kemudian sekarang kita akan belajar tentang kenaikan titik didih larutan. Titik didih, jadi titik didih larutan, titik didih air murni. Jika dipanaskan pada tekanan 1 atmosfer, maka air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kalau kita ukur pakai termometer, dia akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jika pada suhu yang sama dilarutkan gula, maka tekanan uap air akan turun. Jika semakin banyak gula yang dilarutkan, maka makin banyak penurunan tekanan uapnya. Hal ini akan mengakibatkan larutan gula belum mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Jadi kita butuh suhu yang tinggi agar larutan gula mendidih. Jadi dia akan mendidih pada suhu lebih dari 100 derajat Celcius. Selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni disebut kenaikan titik didih atau delta TB. Ini delta TB sama dengan TB larutan min TB pelarut. TB larutan di situ adalah titik didih larutan, kalau TB pelarut titik didihnya pelarut. Satuannya derajat Celcius ya. Nah, delta TB min TB 0 ya. Secara umum, semakin banyak zat larut yang dilarutkan, maka kenaikan titik didih akan semakin besar, sehingga persamaannya ini kita rumuskan sebagai delta TB sama dengan M kali KB ya. M di situ kita ketahui seperti yang kemarin, titik beku itu kita pakai molalitas ya. Kemudian kalau di sini, kalau kemarin kita pakai KF, di sini kita pakai KB, itu saja perbedaannya. Untuk hitungannya juga sama, tinggal ganti aja nanti kalau titik didih itu pakai KB, itu sama. Jadi Ibu tidak usah jelaskan lagi, ini sebenarnya sama. Kita ini lihat KB-nya ya kan, ya sama, M kali KB, gram per ml kali 1000 per P. Aplikasi kenaikan titik didih itu digunakan pada proses distilasi. Distilasi itu adalah proses pemisahan senyawa dalam suatu larutan dengan cara pendidihan. Suhu larutan yang punya suhu larutan yang punya suhu berbeda bisa kita pisahkan pakai cara distilasi dengan cara suhunya dinaikkan. Larutan yang akan dipisahkan dengan zat larutnya suhunya dinaikkan secara perlahan agar zat larut menguap dan dapat dipisahkan dengan pelarutnya. Jadi ini dasarnya adalah kita mengetahui titik didihnya. Kemudian penambahan garam ketika memasak. Penambahan garam itu dilakukan pada terakhir setelah akan selesai masak ya. Kenapa? Karena penambahan garam itu akan mengakibatkan ini titik didih larutannya naik. Jadi akan membutuhkan waktu, proses memasak akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Ini diagram PT. Kalian perhatikan ada titik beku, titik didih gitu ya. Garis beku, garis didih itu. Kemudian ini sudah